Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema bangkit dan buat dirimu layak untuk dipuja-puja. Karena mantan tidak akan pernah jatuh cinta lagi jika kamu bangkrut, kurus dan penyakitan, tidak punya apa-apa dan tidak terurus. Ya. Jadi kita harus ingat betul ya. Dari tidak mengenal mantan kemudian jadi mengenal. Dari mengenal kemudian jatuh cinta. Coba Anda ingat dengan baik. Faktor-faktor apa saja yang ada pada diri Anda pada saat itu, pada hari itu, ketika Anda PDKT dengan dia, yang membuat dia merespon Anda, menerima Anda dengan bahagia. Yang pertama kan, orang akan selalu jatuh cinta kepada performa, apa yang dia lihat, fisik seseorang, tampilan pada diri seseorang. Artinya apa? Ketika performa kita stabil, ya, berat tubuh kita masih sama dengan ketika awal kali pertama berjumpa dengan dia, Anda masih sama tampannya dengan hari itu, Anda masih sama cantiknya dengan hari itu ketika dia datang ke dalam kehidupan Anda, dan dia pergi. Artinya apa? Untuk bisa membuat dia jatuh cinta lagi. Ya, kalau untuk CLBK, cinta lama bersemi kembali. Artinya kan standar ya, seperti dulu dan dia jatuh cinta kembali. Tetapi untuk bisa membuat orang jatuh cinta lagi itu kepada seseorang ya, orangnya boleh sama, tapi kualitasnya berbeda. Maka yang harus Anda lakukan sekarang apa? Anda harus lebih ganteng, lebih cantik, lebih sehat daripada ketika dia pertama kali bersama-sama dengan Anda. Kita tidak bisa mengabaikannya bahwa pada diri setiap manusia itu ada sifat yang bernama mudah bosan, kejenuhan. Itu fase dan juga sifat yang ada pada diri setiap manusia. Ada orang yang gampang sekali bosan. Baru 2 bulan pakai handphone sudah bosan, pengen ganti handphone yang baru. Ya, baru bekerja 2 bulan sudah bosan, pengen mencoba menekuni bidang yang lain. Baru kuliah 1 semester sudah bosan. Ya, katanya dosennya tidak menarik, maka pengen kuliah di program studi yang lain. Ada manusia yang mudah sekali jenuh, mudah sekali bosan. Nah, sangat mungkin mantan juga termasuk ke dalam klasifikasi itu. Karena itu harus ada sesuatu yang baru pada diri Anda yang membuat Anda jauh lebih menarik ketika dilihat oleh siapapun. Ya, parameternya silahkan digunakan orang lain. Kalau orang lain saja terpesona melihat Anda, pesona Anda ketika Anda hadir, maka mantan pun akan mengalami hal yang sama. Ya. Kemudian ya, kalau Anda kemudian drop, kehilangan mantan, semangat dan gairah hidupnya jadi anjlok, ya.
jadi tidak mau makan, jadi susah untuk tidur ya, jadi tidak bersemangat lagi menjalani sekolah, kuliah, bekerja, dan seterusnya. Orang yang drop, otomatis badannya jadi kurus, tidak terurus ya. Kemudian karena semangat bekerjanya tidak ada, tidak punya income juga, akhirnya tidak punya apa-apa. Lah dulu ketika masih punya apa-apa saja, dia berpaling karena ada yang lebih. Maka apalagi ketika kita tidak punya apa-apa. Ketika Anda bangkrut, ketika Anda tidak punya duit, menganggur, tidak punya pekerjaan, kuliah yang tidak beres-beres, maka bagaimana dia mau jatuh cinta lagi kepada kita? Ya, nah karena itu ya, kuncinya apa? Kalau Anda ingin menaklukkan mantan kembali, ya kuncinya ada pada diri Anda sendiri. Anda mau tidak bangkit? Kalau Anda hanya bersedih meratapi kegagalan ya, hanya mengenang apa yang pernah terjadi dengan mantan, hanya berharap akan terjadi keajaiban, padahal keajaiban harus diusahakan. Ya, karena itu apa yang harus Anda lakukan sekarang? Bangkit, menata hidup Anda. Ya, Anda orang yang paling faham apa yang mantan inginkan dari diri Anda. Anda juga orang yang paling faham kenapa sampai mantan berpaling ke yang lainnya. Karena itu, apapun yang membuat mantan berpaling ke yang lain, karena yang lain itu lebih menarik, lebih mempesona, materinya lebih banyak, maka Anda juga harus punya itu. Anda harus membuat diri Anda pantas dan layak untuk dikejar-kejar. Ya, ada orang yang kemudian tidak punya apa-apa, kemudian menganggur juga, tidak punya duit, setelah itu tidak terurus, ya, awut-awutan, kucel, mandi saja sudah tidak mau, dan seterusnya. Kemudian orang datang mengejar Anda, tergila-gila, kan begitu. Kemudian memuja-muja, minta untuk bersama, jatuh cinta, kan tidak ada. Kita bisa lihat dimanapun, tidak hanya di layar sinetron, bahwa siapa sih yang kemudian dipuja-puja orang. Dia punya penampilan yang keren ya, dia punya performa yang mempesona, dia punya daya tarik, dan dia juga punya materi. Karena sejak zaman dinosaurus dulu sampai zaman sekarang, prinsipnya masih sama. Dimanapun ada gula, di situ pasti datanglah semut merubung, rebutan pengen dapat manisnya gula. Jadi dimanapun ada makanan, di situ orang akan datang. Dimanapun ada duit, orang akan merapat karena pengen kecipratan semua. Ya, karena itu kuncinya berusaha. Seperti yang Allah jelaskan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Ya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh kecuali apa yang telah diusahakannya. Karena itu, agar Anda menarik, kuncinya apa? Berusaha. Agar Anda tidak bokeh, bisa punya uang, punya sesuatu, mandiri, tidak tergantung lagi kepada orang tua, kuncinya apa? Bekerja. Ya, agar Anda memiliki daya tarik yang kuat, kuncinya apa?
Anda harus menjadi orang yang tidak hanya tampan, tidak hanya cantik tampangnya, tetapi juga menarik kepribadiannya, punya wawasan yang luas, menjadi teman diskusi yang menarik, menjadi teman curhat yang menyenangkan. Ya, kalau Anda punya performa yang demikian, maka Anda akan naik level dibandingkan ketika dulu Anda bersama-sama dengan mantan. Maka tidak hanya mantan, semua orang yang mengenal Anda juga akan tertarik dan jatuh cinta kepada Anda. Ya, semakin tinggi nilai kualitas seorang manusia, semakin luas pula kesempatannya untuk memilih pasangan yang terbaik untuk dirinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.